Kita biar fair bahas kendala sama solusi ya. Solusinya teman-teman prioritaskan main produk yang minim modal tetapi cuan gede. Nah, kemudian hasil survei teman-teman. Jadi saya ingin menunjukkan hasil survei. Hasil survei saya tadi malam ya, ini jam setengah. Halo, selamat sore teman-teman ya. Ketemu lagi dengan saya Bimo di channel Bimo Digipreneur. Halo teman-teman, apa kabar ya? Ya, lama sekali saya nggak menyapa teman-teman karena memang sedang topo, sedang meditasi, sedang cari wangsit ya untuk sebuah program baru supaya saya bisa hadir buat teman-teman yang memang belum berhasil. Buat teman-teman yang masih ada kendala, yang sudah belajar ini itu belum berhasil, gimana caranya saya bisa hadir buat teman-teman supaya para pendengar channel ini bisa mendapatkan profit dari dengan adanya konten-konten yang saya buat. Nah, oke teman-teman, jadi di video setelah lama tidak muncul ini saya akan membahas tentang waspadai kendala dropshipper pemula ya. Kenapa? Karena teman-teman harus tahu dulu sebelum teman-teman terjun di dunia dropship. Jangan sampai teman-teman belajar sebuah bisnis, terjun di dunia dropship karena melihat sesuatu yang manis-manisnya doang. Akhirnya apa? Ketika terjun, teman-teman nggak siap dengan kendala, nggak siap dengan solusi, kaget dan berhenti di tengah jalan. Atau bukan sampai di tengah ya, baru mulai sudah berhenti gitu. Nah, kendalanya apa saja? Jadi teman-teman simak sampai selesai supaya apa? Supaya ketika nanti teman-teman terjun, itu teman-teman sudah tahu, oh kendalanya akan seperti ini. Dan teman-teman bisa menyiapkan solusinya. Jadi ketika teman-teman benar-benar memutuskan untuk terjun di dunia dropship, itu teman-teman akan mudah lebih berhasil gitu. Lebih mudah berhasil daripada yang lainnya karena sudah tahu nih kendalanya apa dan solusinya udah disiapin. Dan di akhir video nanti akan saya tunjukkan juga hasil survei saya, kendala-kendala para dropshipper tuh yang terbanyak apa sih, sehingga teman-teman bisa tahu, oh ternyata kalau kendalanya seperti itu saya harus siapin solusi apa. Nah, sebelum sampai sana saya akan tunjukkan kendala versi yang saya amati selama ini. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah banyak yang harus dipelajari teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa ketika dropship itu hanya sekedar saya upload produk lalu terjual. Tidak sesimpel itu, banyak sekali yang dipelajari. Ya, contohnya seperti ini teman-teman. Ini saya berbicara tentang riset saja ya. Saya berbicara tentang riset saja, itu banyak sekali hal yang dipelajari teman-teman. Ya, misalkan contohnya nih, sebelum teman-teman jualan itu teman-teman bisa riset apa? Riset produk. Nah, riset produk. Nah, teman-teman produk apa yang potensial? Itu perlu skill, perlu latihan, perlu pengetahuan, perlu belajar. Kemudian riset apa? Riset supplier. Teman-teman harus menemukan supplier yang tepat. Lalu riset apa lagi? Riset kompetitor. Teman-teman sebelum jualan itu harus ngerti kompetitornya siapa. Lalu kira-kira menang nggak sama kompetitor. Terus apa lagi? Saat upload produk, teman-teman harus riset judul ya. Judul produk itu sangat fatal. Jadi teman-teman harus benar-benar menguasai yang namanya kata kunci. Ini harus riset. Teman-teman harus punya skill riset ini. Ya, kemudian riset apa lagi? Teman-teman riset tentang branding. Branding yang diterima customer, yang disukai customer itu yang seperti apa? Yang rasio kliknya tinggi, yang CTR-nya tinggi itu yang seperti apa? Kemudian teman-teman harus riset lagi tentang apa? Riset lagi tentang iklan. Nah, tentang iklan ini masih dibagi banyak hal ya, menemukan kata kunci winning ya, kemudian jam yang winning. Itu masing-masing produk beda-beda teman-teman, jadi harus ngeriset sendiri, nggak bisa ilmu satu marketplace itu disamaratakan ke semua produk, nggak bisa. Kemudian menemukan produk yang winning gitu. Ini baru riset aja ya teman-teman ya, nanti teman-teman belum lagi mempelajari tentang misalkan kelola chat ya. Kelola chat nih juga teman-teman harus belajar, karena kalau CS-nya nggak bagus biasanya nggak closing, ada lead masuk tapi nggak jadi closing gitu, nggak jadi cuan. Nah, terus teman-teman juga harus bisa dan harus siap menangani misalkan tentang retur gitu ya, retur produk. Nah, ini teman-teman harus siap nih, kalau ada retur gagal COD gimana, kalau rusak pengiriman bagaimana, supaya ratingnya tetap bagus bagaimana ya. Ini tentang performa toko nih. Performa toko ini teman-teman harus menguasai juga.
Jadi ada banyak hal, nanti teman-teman di masing-masing ini ya, ini hanya sebagian besar aja, kalau didetailkan bisa 7 hari 7 malam ya. Ini banyak sekali yang dipelajari. Bahkan ini masih ada beberapa marketplace gitu. Beberapa marketplace, ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ada TikTok Shop dan lain sebagainya. Ini kalau langsung dipelajari semua ya mabuk gitu. Nah, karena saking banyaknya dipelajari, teman-teman solusinya gimana? Solusinya teman-teman pelajari dulu yang paling disukai. Teman-teman tuh suka yang mana? Kalau suka Shopee ya pelajari Shopee dulu. Suka TikTok ya pelajari TikTok dulu. Jadi jangan harus semua dipelajari. Supaya apa? Ketika teman-teman enjoy itu mempelajarinya, penyerapannya jauh lebih maksimal. Oke, lanjut di kendala yang kedua ya. Kendala yang kedua adalah ini. Pas teman-teman sudah berhasil menguasai teknisnya, belajar ilmunya, mempraktekkannya, bahkan sudah terjual, kendala berikutnya apa? Modal, teman-teman. Modal ini menjadi kendala sebagian besar para dropshipper ya. Ternyata setelah selesai berhasil menguasai teknis itu masih ada kendala. Kenapa? Karena begini teman-teman. Saya ilustrasikan perhitungan lagi ya teman-teman ya. Saya ilustrasikan lagi. Modal tuh kendalanya gimana sih gitu. Nah, supaya teman-teman lebih mudah ini saya kasih hitung-hitungannya, ini modal ya. Nah, jadi teman-teman sebagai dropship itu memang teman-teman tuh tidak perlu stok ya, tidak perlu stok. Teman-teman tidak perlu stok, atau kalau orang Jogja mengatakan tidak perlu kulaan ya. Tidak perlu kulaan, tidak perlu nyetok produk itu. Keunggulannya dropship itu. Tapi kalau nanti terjual, dalam artian ada orderan ya, ada orderan di marketplace gitu ya, di salah satu marketplace terjual, teman-teman ini harus apa? Harus tetap beli ke supplier. Supaya apa? Supplier itu kirim produknya. Jadi teman-teman harus siapkan modal. Jadi dropship itu nggak tanpa modal sama sekali. Nah, ini kadang-kadang ada yang belum tahu, ada yang nggak siap, sehingga ketika ada orderan, loh ternyata bayar dulu tuh ke supplier. Saya kira supplier kirim dulu. Terus kemudian yang belum diketahui juga untuk pemula, pembeli ya. Pembeli itu transfernya itu kemana? Transfernya itu ke marketplace, entah itu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, apa Lazada atau yang lainnya. Mereka tuh transfernya ke marketplace. Nah, uangnya akan diterima kapan? Uang diterima itu ketika sudah sampai. Ketika si produk ini sampai. Nah, sekarang gimana? Misalkan teman-teman punya target nih, punya target goals ya. Goal saya adalah omset 30 juta per bulan. Misalkan goals awal dulu ya, 30 juta per bulan. Ini kalau ngambil profitnya 20% ya profitnya 6 juta lah. Kalau misalkan 20% ya, kalau 10% ya 3 juta. Nah, ibaratnya berarti ini per hari berapa per hari? Per hari omsetnya berapa? 1 juta. Per hari harus belanja kepada siapa? Kepada supplier ini adalah berapa? 1 juta. Nah, rata-rata pengiriman kan ada yang dalam kota, ada luar pulau, katakanlah 7 hari ya. Nah, berarti uang 1 juta ini akan diterima di hari ke-7. Jadi teman-teman ibaratnya gini, untuk punya omset 30 juta per bulan, teman-teman membutuhkan berapa? Modal berapa? Modalnya adalah 7 juta itu. Kalau teman-teman pengen punya goals omset 100 juta, nah teman-teman bisa hitung sendiri kira-kira kebutuhan modalnya berapa. Jadi di modal ini teman-teman harus paham ya, harus tahu, harus paham supaya nggak kaget. Nah, solusinya gimana nih teman-teman? Ya siapkan gitu teman-teman solusinya biar nggak kehabisan modal nih. Solusinya apa? Kita biar fair bahas kendala sama solusi ya. Solusinya teman-teman prioritaskan main produk yang minim modal tetapi cuannya gede ya. Biasanya produk-produk spesifik banget tuh profitnya bisa sampai 100%. Produk-produk yang orang belum mengerti harga pasaran tuh profitnya bisa tinggi gitu ya. Supaya apa? Supaya perputarannya modalnya nggak terlalu besar dan cuan gede ini bisa apa? Bisa dikembalikan, bisa cepat langsung jadi modal gitu loh. Ya bisa langsung jadi modal, bisa untuk jadi tambahan modal karena cuannya lebih gede gitu.
Yang pertama teman-teman bisa itu. Yang kedua, kalau memang kehabisan modal ya teman-teman coba deh. Kalau saya dulu lakuin ini ya, jual produk, bukan produk ya, tapi jual barang di rumah ya. Barang yang tidak produktif. Produk di rumah, barang di rumah yang tidak menghasilkan uang atau tidak produktif itu saya jual. Saat itu belum musim sepeda seramai sekarang ya, sepeda lipat saya jual buat tambahan modal gitu ya. Hal seperti daripada di rumah nggak dipakai, jarang olahraga, terus nggak menghasilkan uang ya, jual aja buat perputaran modal gitu. Yang ketiga, teman-teman bisa buat proposal ke investor. Ya, misalkan dengan bagi hasil dan lain sebagainya. Utamakan dulu keluarga terdekat lah ya, saudara dulu. Saudara, Pak D, Bude, Bule, dan lain sebagainya. Nah, ini solusi bagi teman-teman yang kehabisan modal. Nah, kendala berikutnya teman-teman. Jadi kendala berikutnya adalah ketika sudah belajarnya sudah bisa, ya, ilmunya sudah dikuasai, kemudian modalnya sudah oke, kendala berikutnya apa teman-teman? Supplier kehabisan stok. Jadi kadang ini yang paling menggemaskan. Sudah tekniknya oke, kemudian modalnya ada penjualan, suppliernya kehabisan stok. Aduh, ini benar-benar sakitnya tuh di mana gitu rasanya ya. Nah, solusinya gimana teman-teman? Solusinya teman-teman bisa ini, main lebih dari satu supplier. Jangan bergantung sama satu supplier, dan jangan bergantung dengan supplier yang produk-produk yang tren saja. Yang non-tren teman-teman juga harus ambil, supaya kalau trennya selesai, orderan sepi, teman-teman masih ada orderan dari marketplace lain, supplier lain. Atau pas lagi rame-ramenya supplier sampai kehabisan produk, teman-teman masih ada toko lain yang stok suppliernya kuat gitu. Jadi jangan hanya main satu supplier. Yang kedua, ambil di supplier yang besar. Jadi jangan ngambil supplier yang skalanya UMKM tapi yang dropship banyak. Kalau yang dropship banyak, ambil skala yang produksinya besar, pabrik, atau memang dia distributor besar. Terus kemudian kalau ada teman-teman ada modal, mulailah teman-teman untuk stok produk, gunakan produk sehingga ketika jauh-jauh hari, misalkan untuk lebaran tahun depan, teman-teman sudah nyetok produk dari sekarang, itu nanti bisa panen gitu. Jadi supplier kehabisan produk, teman-teman masih ada produk, sudah menyediakan produk dari sekarang. Nah, itu luar biasa banget. Nah, kemudian hasil survei teman-teman. Jadi saya ingin menunjukkan hasil survei. Hasil survei saya tadi malam ya, ini jam setengah 12 malam. Ya, ini belum ada 24 jam. Ini ada 1155 responden. Jadi yang paling menghambat mereka belum bisa berhasil terbesar adalah waktu mengerjakannya terbatas, ada kesibukan lain. Nah, kalau seperti ini solusinya teman-teman memang harus mencari bisnis yang lebih simpel. Jadi jangan paksakan mengerjakan bisnis yang banyak sekali yang dikerjakan gitu loh. Karena apa? Nggak akan cukup waktunya gitu loh. Jadi kalau teman-teman sudah tahu kendalanya waktunya terbatas, ya jangan dipaksakan gitu. Ada banyak bentuk bisnis, ada banyak hal-hal yang bisa dikerjakan dengan santai dengan waktu yang terbatas gitu. Jadi jangan memaksakan satu hal karena pengen ikut-ikutan sama teman gitu. Kemudian kendala kedua apa? Modal terbatas. Ya, betul sekali. Modal terbatas itu memang lumayan mengganggu pencapaian keberhasilan gitu. Peringkat berikutnya adalah materi yang terlalu banyak. Mereka juga setuju. Lalu berikutnya adalah bimbingan grup supportnya kurang maksimal. Dan yang terakhir adalah supplier kehabisan stok. Ya, biasanya kehabisan stok itu pas terbanyaknya di momen-momen besar sih. Jadi mereka tidak menjadi pilihan yang tertinggi. Cuman di bagian waktu ini teman-teman harus hati-hati. Kalau teman-teman waktunya terbatas, pilihlah sebuah bisnis yang teman-teman tidak perlu banyak waktu di sana. Nah, teman-teman, saya pengen ngobrol lebih banyak lagi ya. Jadi dengan kejadian kendala seperti ini, kira-kira bisnis apa sih yang bagus untuk generasi Z, generasi zilenial? Karena saya mengamati generasi zilenial itu nggak mau repot, nggak suka ribet, nggak suka kerja keras. Seberapa mudah dia menghasilkan uang itu yang jadi prioritas utama. Makanya kayak affiliate yang trading dan sebagainya, itu investasi bodong itu berkembang biaknya sangat pesat. Karena apa? Karena ingin mendapatkan uang dengan cara semalas-malasnya. Untuk bisnis generasi Z tidak saya bahas di video ini supaya tidak terlalu panjang. Jadi teman-teman pahami kendala dropshipper pemula, supaya teman-teman ketika praktek sudah tahu kendalanya dan sudah menyiapkan solusinya, sehingga teman-teman saya doakan bisa lebih cepat berhasil daripada yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Semakin sehat, bahagia, berlimpah rezeki, dan sampai ketemu lagi.